Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Kanjeng Rasul ditanya oleh seorang laki-laki, Rasul, man haqqa sahabat, siapa yang paling saya hormati di antara kedua orang tua ya Rasul? Rasul menjawab, ummuka. 3 kali Rasul menjawab. Yang keempat kalinya baru abuka adalah bapak kamu. Walaupun Nabi mengatakan ummuka 3 kali, tapi hadis ini adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Artinya hadis yang tidak diperkuat, yang tidak boleh diperkuat sebab lemah. Yang lebih khidmah terutama ibu yang dilayani. Jadi hadis ini lemah, tidak boleh dijadikan pedoman. Tugas seorang anak terhadap kedua orang tua adalah melayani ibu. Kenapa? Sebab ibu itu adalah yang melahirkan. Dilayani masalah umpamanya per bulan gajian bagi ibu, ada makanan bagi ibu di rumah sakit itu dilayani, ya, ditungguin. Itu maksudnya yang dikatakan hadis itu lemah. Tapi dalam porsi bakti lebih tinggi ayah ketimbang dengan ibu. Tuh, yang selalu dijadikan dalil oleh orang. Darajat ibu 3 tingkat, darajat bapak 1 tingkat. Itu yang dijadikan pedoman oleh orang, ya. Yang dijadikan pegangan dan pedoman kedua neraka. Kedua, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu yang pedoman. Maka anak kita yang melawan bapaknya, apalagi dihasut sama tetangga, sama orang lain, atau sama ibu. Jadi kalau hadis ini diamalkan, dosa besar neraka. Kenapa? Sebab hadis dhaif, hadis lemah, tidak boleh diamalkan sesungguhnya. Sebab siapa saja yang membenci dan memarahi bapak, itu namanya konten yang sangat provokatif. Artinya kufur. Kenapa? Itu adalah hadis lemah, nggak boleh diamalkan sesungguhnya. Sebab dalam pernikahan yang sah itu bapak yang mewalikan, bukan ibu. Walaupun ibunya ustaz besar, ustazah besar, tapi ibunya mengatakan, aku izinkan kau nikah dengan buyung umpamanya. Aku sahkan kamu nikah dengan buyung, tapi tetap tidak sah. Jadi perempuan manapun menikahkan tanpa izin wali bapak, itu tidak sah. Itu hukum syariat. Kenapa? Sama juga hukumnya berzina, tidak boleh. Ya, oleh karenanya ada pada zaman Rasul dulu, ibu-ibu nanti ketika kiamat ibu masuk surga semuanya, yang ustazah, yang sudah pada haji, yang ibu biasa. Ketika ibu masuk semua ke surga, ada seorang ibu ketika sampai di pintu surga itu tertutup jepret, nggak boleh masuk. Bingung itu yang lain. Ditanya ada apa, yang malaikat duluan, ibu itu tidak boleh masuk surga. Dilihat sebelah kanannya, wah sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin. Sebelah kirinya nggak ada dosa. Dicari lagi. Ternyata setelah itu adalah ibunya mempunyai salah terhadap suami. Kenapa? Setiap malam Jumat itu suaminya tidak dikasih jatah, itu segitu aja. Maka adalah hak segalanya itu adalah suami. Neraka surga suami yang pegang. Kalau suami tidak ridho, maka ibu nggak bakal masuk surga. Begitu pula anak.
Kalau orang tua nggak redo disumbangkan sama orang tua laki-laki, maka anak gak bakal masuk surga, gak berkah. Jadi semua kunci surga pergi neraka ada di tangan suami, bukan tangan ibu. Ini kadang-kadang mentang-mentang ibu, ya, hadis mengatakan surga itu di telapak kaki ibu, diamalkan. Orang tua lagi dimusuhin, itu salah. Ya, tidak berkuat. Semuanya pun undang-undang ibu adalah sama suami yang pegang pintu surga dan neraka. Kalau suaminya ikhlas, nggak ada, nggak bakal surga. Begitu pun anak. Oleh karena biar paham semua nih masalah ini. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.